Selamat datang Pak Lukman Hakim Saifuddin yang telah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan ini memberi wacana baru bagi kami. Akan kami mulai pertemuan kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad amma ba'du. Yang terhormat dan kita banggakan Bapak Lukman Hakim Saifuddin, teman-teman dari Subdit PAI pada Polda TK, kemudian teman-teman pengawas PAI yang peserta PKP 3 dan 4 yang kami banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa mengadakan diskusi dengan Bapak LHS, di mana kita sudah lama tidak mendengar bahkan berdiskusi dengan beliau. Keinginan kita memang semula untuk bisa berdiskusi secara langsung, namun kondisi yang tidak memungkinkan bahwa kita harus berdiskusi lewat webinar. Perlu kami sampaikan bahwa peserta yang ada di sini adalah peserta PKP, yaitu program penguatan kompetensi pengawas khususnya untuk pengawas PAI, di mana pengawas-pengawas ini adalah pengawas yang sudah diangkat menjadi pengawas PAI sejak sebelum 1 Juli 2017. Namun karena keterbatasan dana di waktu lampau, mereka belum mendapatkan diklat calon pengawas. Sedangkan persyaratannya sekarang harus mengikuti cawas sebelum dia menduduki menjadi pengawas. Sehingga untuk mengantisipasi tersebut, dengan regulasi yang ada, mereka harus mengikuti PKP, yaitu penguatan kompetensi pengawas. Perlu kami sampaikan bahwa tusi pengawas PAI adalah satu, meneruskan kebijakan Kementerian Agama, baik itu kebijakan umum maupun kebijakan pendidikan. Karena ini pengawas PAI khususnya untuk meneruskan kebijakan dari PAI sekolah. Kedua, itu melakukan pembinaan dan supervisi manajerial dan supervisi akademik kepada guru PAI yang mengajar di sekolah umum. Ketiga, meningkatkan upaya dirinya untuk meningkatkan kompetensi dirinya sebagai pengawas PAI dan juga meningkatkan kompetensi guru PAI yang menjadi binaannya. Keempat, dia memantau pelaksanaan dan mutu dari pembelajaran PAI di sekolah secara umum seperti itu. Nah, karena moderasi beragama ini adalah program unggulan dari Kementerian Agama, dan kebetulan sekali Bapak Lukman Hakim Saifuddin adalah penggagasnya. Kami menginginkan adanya informasi secara lanjut, secara utama, sehingga nanti bisa meneruskan program moderasi beragama ini langsung kepada para guru yang menjadi binaan dari para pengawas. Gitu mungkin keinginan kami. Nanti masing-masing pengawas akan meneruskan kebijakan moderasi beragama ini kepada binaannya melalui organisasi profesi yang memang sudah dibentuk, terutama untuk FKG PAI pada TK, yaitu kumpulan organisasi untuk guru-guru PAI pada TK. Kemudian untuk di SD, KKG PAI SD. Untuk SMP, MGMP PAI SMP. Sedangkan untuk SMK disebut MGMP, dan untuk Pokjawas itu adalah untuk pengawas PAI, Pokjawas PAI. Mungkin itu pengantar dari saya, dan tentunya untuk lebih memperlancar jalannya diskusi kita, kami meminta tolong dan menugaskan kepada Ibu Inu sebagai pengawas PAI senior yang bisa membantu jalannya diskusi kita kali ini. Untuk itu kami mohon Ibu Inu bisa membantu saya dalam mengorganisir pertemuan kita. Kami persilakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Selamat malam Bapak Lukman Hakim Saifuddin, Bapak kita yang sudah lama sekali kita rindukan ya. Alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan dalam suasana yang insya Allah semuanya sehat, semuanya bahagia, semuanya gembira, dan semuanya berharap banyak. Ya, semuanya berharap banyak dengan hadirnya Bapak di malam hari ini. Selamat malam Bapak. Sebelumnya perlu saya bacakan dulu, meskipun teman-teman pengawas saya yakin sudah banyak yang mengenal tentang beliau, tetapi tidak ada salahnya apabila kita kembali mengenang bagaimana sepak terjang beliau baik dalam dunia karir maupun di organisasi. Konsistensi pada amanah yang diberikan kepada beliau Bapak Lukman Hakim Saifuddin sangat mulus baik di dunia politik maupun karir sebagai, bahkan di puncaknya sebagai menteri. Kita tahu bahwa Bapak yang kelahiran Jakarta 25 November 1962 ini merupakan pasangan dari Bapak Saifuddin Zuhri dan Ibu Solihah. Bapaknya adalah menteri pada zaman Presiden Soekarno. Tahun kelahiran Bapak Lukman bersamaan dengan tugas bapaknya sebagai Menteri Agama periode 1962 sampai 1968. Ini barangkali ya yang merupakan doa sehingga Bapak LHS kemudian menjadi menteri. Tanggal lahirnya sama persis ketika bapaknya menjabat sebagai menteri. Gimana Bapak? Oh, saya kira tadi Bapak bicara. Ya, sejak kecil Bapak Lukman sudah terbiasa dengan lingkungan tradisi Nahdlatul Ulama. Beliau ikut mengaji dan belajar agama kepada ibunya. Bahkan pertama kali dia kenal membaca diajarkan oleh ibunya langsung. Setelah itu beliau menamatkan SD, SMP-nya di Jakarta. Kemudian masuk pondok pesantren modern Darussalam Gontor, Jawa Timur sampai selesai pada usia 21 tahun, usia yang masih sangat belia ya. Setelah itu kuliah di Fakultas Dakwah Universitas Islam As-Safi'iyah Jakarta. Semasa kuliah, Bapak aktif di kepengurusan NU. Dia menonjol dalam bidang kajian, pelatihan, dan penelitian. Karir politiknya mengikuti tradisi NU saat itu, berlabuh di Partai Persatuan Pembangunan. Pada usia 35 tahun yang sangat muda, beliau sudah menjadi anggota DPR RI periode 1997 sampai 99. Nah, di ujung karirnya sebagai anggota dewan, 3 kali pemilu berturut-turut beliau menjadi anggota DPR pusat dan terakhir menjadi wakil ketua MPR pada tahun 2009 sampai 2014. Di ujung tahun 2014, beliau ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggantikan Menteri Agama Surya Dharma Ali, dan beliau menjabat menjadi Menteri Agama pada Kabinet Indonesia Bersatu. Ia menjadi menteri hanya 3 bulan di masa akhir periode SBY. Tetapi waktu yang terbilang singkat, Bapak LHS tetap menuntaskan amanah sebagai menteri meskipun saat itu namanya terpilih kembali dalam daftar anggota dewan tahun 2014. Konsistensinya dalam mengemban amanah berbuah hasil. Pada pergantian kepemimpinan pada Pilpres 2014, Presiden terpilih Jokowi mengangkat kembali Bapak LHS menjadi Menteri Agama dalam Kabinet Indonesia Kerja 2014 sampai 2019. Bapak LHS memiliki 1 istri, Ibu Trisnawili, dan 3 putra, 1 Naufal Kemal, Zaira Humaira, Sabila Salbila. Itu ketiga putra putri beliau, dan karir beliau ini luar biasa ya. Kalau kita bacakan mungkin tidak cukup 3 hari, tapi akan saya coba meringkasnya. Beliau menjadi wakil ketua pengembangan Yayasan Saifuddin Zuhri sampai sekarang. Kemudian wakil sekretaris PPLKKNU sampai 1988, kemudian sekretaris
YISC Al-Azhar dari 85 sampai 88. Beliau juga sebagai Ketua Badan Pengurus Lakpesdam NU 1992 sampai 1955. Sebagai Sekretaris Forum Konstitusi juga beliau jabat dari 2004 sampai sekarang. Kemudian beliau juga menjadi anggota pengurus Lembaga Pusdiklat DPP P3 dari 94 sampai 99. Kemudian sebagai Ketua Pusat Pendidikan dan Pelatihan DPP P3 diemban oleh beliau sampai dengan tahun 2003. Nah, Sekretaris Pengurus Harian DPP P3 sampai 2007, kemudian Ketua PH DPP P3 sampai 2012, kemudian Kepala Program Kajian Lakpesdam NU 1989 sampai 1995. Beliau juga aktif ternyata di Project Manager Nasional, Project Manager Helen Keller Internasional Jakarta 1995 sampai 1997, dan beliau juga menjadi anggota DPR RI dari 1990 sampai 1999. Panjang sekali ya karir beliau. Nah, para peserta diklat yang saya banggakan dan juga Bapak LHS yang sangat hormati, kita tahu bahwa sekali toleransi yang dikemukakan, yang dilontarkan oleh berbagai lapisan masyarakat, tetapi kita sering mendengar beliau mengatakan bahwa toleransi ini adalah kemauan dan kemampuan seseorang untuk menghargai dan menghormati perbedaan. Menurut beliau, toleransi ini sering dikatakan sebagai buah dari moderasi beragama. Menghargai dan menghormati tidak bisa sekedar hanya mayoritas dan minoritas. Nah, ini yang menarik, karena di negara kita ini kita ketahui bahwa kalau kita yang di sini termasuk mayoritas, tetapi di sebelah kita, di belakang kita, di samping kita adalah banyak kaum minoritas yang kadang-kadang merasa ketidakadilan ini dialami oleh mereka. Baiklah, Bapak Ibu peserta diklat, kita akan mendengarkan langsung bagaimana pemikiran Bapak LHS tentang edukasi beragama. Kebetulan beliau sebagai penggagasnya, dan ini adalah program andalan dari Kementerian Agama. Untuk itu dipersilakan kepada Bapak LHS, kita punya waktu nanti sampai jam 21 sampai jam 21.45 menit Bapak. Kalau perlu ditambah sampai jam 12 nggak masalah Bapak. Ya, untuk itu dipersilakan kepada Bapak LHS untuk menyampaikan. Persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya cukup baik terdengar. Bisa didengar dengan baik ya? Ya. Bismillah, walhamdulillah, walhamdulillah, sumalhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Direktur dan segenap jajaran Direktorat PAI pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, dan yang saya muliakan secara khusus para peserta, Ibu dan Bapak, para pengawas yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi pengawas PAI angkatan ketiga dan angkatan keempat pada malam hari ini, dan tentu seluruh hadirin sekalian yang mengikuti Zoom meeting kita, yang mengikuti acara kita melalui online ini. Pertama, tentu saya amat sangat bersyukur dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Direktorat PAI yang mengadakan kegiatan pelatihan angkatan ketiga dan angkatan keempat ini, yang
secara khusus pada malam hari ini mengangkat tema tentang moderasi beragama. Sebelumnya tentu saya harus mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena saya tidak bisa memenuhi harapan teman-teman di Direktorat PAI agar saya bisa hadir secara offline, secara fisik di hadapan Bapak Ibu sekalian. Saya dengar ini acaranya di Cisarua ya, tempatnya pasti saya membayangkan sangat nyaman, tapi ya karena kondisi kita saat ini maka saya membatasi diri untuk tidak terlalu banyak keluar rumah gitu. Ya, kepada saya dimintakan untuk menjelaskan hal ihwal moderasi beragama. Tentu tema ini memiliki spektrum, memiliki ruang lingkup bahasan yang sangat luas, yang karenanya waktu yang tersedia tentulah tidak memadai, tapi saya ingin memanfaatkan waktu yang tidak banyak ini untuk menjelaskan hal-hal pokok begitu yang nanti yang lebih detail lagi berulang kepada Bapak Ibu sekalian ketika nanti acara dialog dilakukan. Setelah saya memanfaatkan mungkin sekitar mudah-mudahan bisa 30 menit untuk menjelaskan apa yang perlu saya sampaikan terkait dengan tema moderasi beragama ini. Bapak Ibu pengawas yang saya hormati, pertama saya ingin mengklarifikasi terlebih dahulu istilah yang seringkali banyak disalahpahami oleh sejumlah kalangan mengenai moderasi beragama ini. Karena seringkali diidentikan, disamakan bahwa moderasi beragama itu adalah moderasi agama. Ini sesuatu yang tidak benar, yang karenanya harus diluruskan. Karena yang dimoderasi itu adalah bukan agama. Agama adalah sesuatu yang absolut kebenarannya, yang mutlak kebenarannya. Karena dia datang dari Tuhan yang maha segala, maha sempurna. Dalam konteks ini adalah, karena ini PAI ya, pendidikan agama Islam, maka saya fokuskan kepada Islam. Ini juga bagian yang perlu saya sampaikan, bahwa sebagian kalangan memiliki persepsi yang tidak benar bahwa moderasi beragama itu hanya ditujukan atau dialamatkan, diadreskan hanya kepada umat Islam saja. Ini juga pemahaman yang tidak benar. Karena moderasi beragama itu ditujukan bagi semua umat beragama. Apapun agama yang dianut oleh warga bangsa ini, maka cara dia beragama itu harus dimoderasi. Jadi bukan agama. Agama itu sesuatu yang pasti benarnya, yang karenanya tidak perlu dimoderasi lagi. Tapi cara kita memahami agama, cara kita mengamalkan ajaran agama, ini yang harus dimoderasi. Jadi dua hal yang berbeda sama sekali, agama dengan beragama, Islam dengan berislam. Islam pastilah benarnya, karena dia datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana cara kita memahami Islam itu? Bagaimana cara kita mengamalkan ajaran Islam itu? Inilah yang sangat beragam, yang karenanya tidak terelakkan ada sebagian kita yang dalam memahami Islam, yang dalam menjalankan, mengamalkan ajaran-ajaran Islam itu terjerumus atau terperosok, katakanlah begitu, ke dalam pemahaman-pemahaman dan pengamalan-pengamalan yang berlebih-lebihan, yang melampaui batas, yang lalu kemudian dikenal sebagai ekstrim. Jadi moderat itu adalah lawan dari ekstrim. Ekstrim itu berlebih-lebihan, melampaui batas. Ada bahasa Arab, ekstrim itu adalah atoruf. Atoruf itu torf. Torf itu ujung, pojok, sudut.
kutub yang ekstrim itu, yang di pojok, tatoruf, atau ada istilah gulu. Gulu itu berlebih-lebihan, yang karena berlebih-lebihan lalu kemudian dia melampaui batas. Nah, pemahaman-pemahaman dan pengamalan-pengamalan keberislaman yang seperti itulah, maksud saya yang berlebih-lebihan dan melampaui batas itu yang kita ingin moderasi, menjadi moderat, menjadi di tengah, wasatiyah, wasat, atau bahasa Indonesia kita sering mengenal istilah wasit. Wasit itu kan adil dan berimbang, gitu. Dia tidak berat sebelah, gitu. Dia ada di tengah, gitu. Wasatiyah, wasat, gitu. Nah, itu makna dari moderasi. Jadi ini sebuah proses untuk bagaimana agar pemahaman dan pengamalan keberislaman kita itu tidak terjebak pada sesuatu yang berlebih-lebihan atau melampaui batas. Jadi itu yang dimaksud moderasi beragama. Nah, oleh karenanya saya ingin mohon tadi kepada panitia, saya sempat mengirimkan slide, bisa ditayangkan slide yang pertama untuk memberi pemahaman kita tentang rumusan moderasi beragama. Bisakah dibantu? Kalau tidak, sambil menunggu, saya ingin menjelaskan bahwa rumusan moderasi beragama itu mengandung 4 kata kunci yang perlu dipahami bersama. Begitu. Pertama, moderasi beragama itu adalah cara pandang atau sikap atau praktek beragama dalam kehidupan bersama. Ini yang harus digarisbawahi, dalam kehidupan bersama. Gitu. Jadi maksudnya bagaimana? Ya kalau dalam kehidupan orang per orang, silakan saja. Kita bukan yang menjadi sasaran dari moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang atau sikap atau praktek beragama dalam kehidupan bersama. Karena manusia itu makhluk sosial. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Dia bukan makhluk yang soliter. Yang soliter itu yang bisa hidup seperti ular misalnya. Contohnya, ular itu bisa hidup sendiri. Dia nggak perlu teman, nggak perlu kawan, nggak perlu saudara, nggak perlu orang tua atau anak, nggak perlu lingkungan sosial, katakanlah begitu. Dia bisa hidup sendiri, gitu. Nah, manusia itu tidak bisa. Manusia itu makhluk sosial. Karenanya agama hadir itu untuk menata agar manusia yang tidak bisa terhindarkan dari lingkungan sosialnya itu lalu kemudian dia bisa hidup secara moderat. Maksud saya yang rumusan moderasi beragama slide, bukan ini. Mungkin yang slide rumusan moderasi beragama. Iya. Jadi pertama, yaitu cara pandang, yaitu sikap, yaitu praktik beragama. Karenanya ini proses. Karena dia proses, dia lalu akan dinamis. Dia tidak pernah statis. Jadi memoderasi pemahaman dan pengamalan keberislaman kita itu sesuatu yang senantiasa dinamis, bukan statis. Gitu. Nah, lalu kemudian cara pandang, sikap, praktek beragama dalam kehidupan bersama itu dalam konteks apa? Poin yang kedua, kata kunci yang kedua adalah dalam mengejawantahkan, dalam mewujudkan inti pokok atau esensi ajaran agama itu sendiri, yaitu melindungi kemanusiaan dan membangun kemaslahatan bersama. Jadi setiap agama Islam dalam hal ini itu selalu berorientasi, bertujuan untuk pertama melindungi, bukan ini ya, bukan ini slide, bukan yang buku, bukan yang ini, tapi ada 3 slide yang saya kirim.
slide yang judulnya rumusan moderasi beragama. Oke, atau abaikan itu dulu supaya kita bisa konsentrasi dengan penjelasan. Jadi inti ajaran Islam kalau kita mendalami syariat, jadi syariat norma hukum yang diturunkan atau yang ada dalam ajaran Islam itu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tentu mengandung maksud. Itulah mengapa lalu kemudian kita mengenal istilah maqasidus syariah. Maqasid, maksud-maksud, tujuan-tujuan dari kenapa syariat itu diterapkan, diberlakukan itu. Semua syariat itu, apakah sholat, zakat, puasa, haji, atau amalan lainnya, ibadah-ibadah makdoh, ibadah-ibadah yang tata cara, ritualnya, ketentuannya itu sudah memiliki pola bakunya, memiliki aturannya. Itu tidak hanya semata berorientasi kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kepada Allah agar dia mengejawantah, terrefleksikan kepada kehidupan sosial. Karena semua syariat itu bertujuan untuk kemaslahatan bersama, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi untuk sosial. Jadi tidak ada ajaran atau syariat yang hanya berhenti sampai di Allah saja. Tapi itulah kenapa fungsi manusia ini sedikit saya memberikan perspektifnya supaya nanti bisa menangkap esensi dari moderasi beragama ini, bahwa manusia itu mengemban dua fungsi yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, apalagi diperhadapkan. Karena kadang-kadang kita suka memperhadapkan itu, membentur-benturkan fungsi kemanusiaan kita sebagai khalifatullah, sebagai pengelola, wakil Allah di atas muka bumi ini agar kita mengelola bumi ini dengan sebaik-baiknya. Dan yang kedua fungsinya sebagai hamba Allah, Abdullah, atau Abdullah yang pertama, khalifatullah yang kedua, tergantung kita melihatnya yang mana. Tapi ini dua fungsi yang berjalan beriringan. Fungsi kita sebagai hamba Allah itu kita lakukan dalam rangka kita menjadi khalifatullah. Pun sebaliknya, ketika kita mengabdikan, mendedikasikan diri kita untuk kepentingan umat, untuk kepentingan sosial, itu juga dalam rangka menjalankan fungsi kita sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Gitu. Jadi atau sebaliknya, ketika kita sholat, kita memperlihatkan keberserah dirian kita di hadapan Allah, itu juga dalam rangka sosial, karena inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, bahwa hakikat sholat itu tidak hanya sekedar komunikasi kepada Allah, keberserah dirian kita kepada Allah saja, tapi fungsi sholat itu untuk mencegah agar kita tidak melakukan fahsya dan munkar, perbuatan merusak, baik merusak diri sendiri itu fahsya, maupun munkar merusak lingkungan orang lain. Jadi poinnya selalu arahnya itu sosial muara akhirnya. Nah, itulah esensi agama, melindungi nilai-nilai kemanusiaan, membangun kemaslahatan bersama. Itu kata kunci yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa semua itu dilakukan dengan berprinsipkan keadilan dan keberimbangan, adil dan berimbang. Jadi tidak merasa yang paling benar saja, tidak merasa tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas, tapi adil dalam melihat berbagai persoalan. Nah, yang keempat tentu dalam konteks Indonesia dia harus tidak bertentangan dengan konsensus atau kesepakatan dalam kehidupan berbangsa di tengah-tengah kemajemukan ini. Nah,
Pertanyaannya kemudian adalah mengapa moderasi beragama itu diperlukan? Apa sih sebenarnya urgensi kepentingan dari moderasi beragama ini? Jawabannya bisa beragam, tapi saya ingin fokus dengan jati diri keindonesiaan kita. Jadi Indonesia ini sebagai negara, sebagai bangsa, dikenal oleh dunia memiliki dua ciri utamanya yang selalu mata dunia melihat kita sebagai bangsa yang memiliki dua ciri utama ini. Pertama adalah keberagaman kita, kemajemukan. Jadi heterogenitas kita ini amat sangat beragam, gitu. Tidak hanya etnis, bahkan ras kita beragam. Ada suku-suku begitu beragam, bahasa yang digunakan, agama yang dianut, flora, fauna, itu luar biasa. Kita itu kaya sekali dengan keragaman itu, dan dunia melihat itu. Nah, yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, keberagaman yang sedemikian rupa pada diri bangsa Indonesia ini. Dan yang kedua adalah keberagamaannya. Jadi kalau yang pertama keberagaman, kemajemukan, yang kedua adalah religiositas, keberagamaan. Kita dikenal oleh dunia sebagai bangsa yang sangat agamis. Agama menduduki posisi yang sedemikian rupa pentingnya, begitu vitalnya, sehingga nyaris tidak ada aktivitas apapun yang dilakukan oleh bangsa ini yang tidak terkait dengan agama. Semuanya terkait dengan nilai-nilai agama. Tradisi-tradisi kita, budaya kita, itu kaya sekali, dan semuanya bisa dirujuk kepada nilai-nilai agama. Ritual-ritual keagamaan itu begitu kaya. Jadi itu nah, oke, ya ini rumusan moderasi beragama. Jadi tadi itu pengertiannya yang kedua tadi itu di bawah ini ya. Nah, saya mau menjelaskan tadi urgensi bisa berubah kepada slide yang kedua. Bisa berpindah kepada slide yang kedua. Nah, ini adalah urgensi moderasi beragama. Jadi dengan dua jati diri keindonesiaan kita itu, bahwa kita beragam sekaligus kita adalah bangsa yang agamis, maka pertanyaan besarnya adalah bagaimana cara bangsa yang sangat besar, yang sangat beragam ini memahami dan mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, yang dianutnya. Karena agama begitu vitalnya, menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat kita yang agamis ini. Nah, di tengah-tengah pertanyaan itu, betapa pentingnya pengaruh agama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang agamis ini, kita belakangan ini semakin disadarkan dengan adanya 3 fenomena utama. Itu yang nanti akan menjadi alasan mengapa moderasi beragama itu penting, perlu untuk tidak hanya diwacanakan tapi juga diimplementasikan, diaktualisasikan. Pertama adalah fenomena bahwa belakangan ini semakin kita rasakan agama yang hakikatnya seperti yang tadi saya jelaskan, untuk melindungi harkat, derajat, martabat kemanusiaan, untuk mewujudkan perdamaian, untuk membangun kemaslahatan bersama. Tapi lalu kemudian justru kita alami, kita rasakan adanya fenomena yang sebaliknya. Orang kok beragama sekarang belakangan ini ada sebagian yang semakin eksklusif ya. Padahal beragama itu inklusif. Inklusif itu mengayomi, menyatukan, merangkul itu. Inklusif.
Tapi kenapa kok beragama kok jadi eksklusif ya, menjadi merasa hanya kelompoknya, dirinya saja begitu, berorientasi kepada keakuannya, kekitaannya, atau bukan inklusif. Beragama kok jadi segregatif ya. Belakangan ini kita rasakan segregatif itu mengkotak-kotakkan, memisah-misahkan, mengklaster manusia. Oh, itu mereka, beda dengan kami, dengan kita. Oh, itu dia, bukan saya. Padahal beragama itu integratif mestinya, bukan segregatif. Mengintegrasikan. Justru karena Allah menciptakan kita beragam-ragam, karena keragaman itu sunatullah, karena itu wujud manifestasi pengejawantahan dari keterbatasan manusia itu sendiri, maka lalu kemudian Allah ciptakan keragaman berbeda-beda agar sesama kita yang beragam-ragam ini tidak hanya sekedar saling mengenali, tapi juga saling melengkapi, saling mengisi, saling bersinergi. Tapi lalu kemudian, dan itu hakikatnya adalah integratif gitu ya. Tapi lalu kemudian justru kita merasakan fenomena sebagian saudara-saudara kita yang dalam memahami agama, yang dalam mengamalkan ajaran Islam itu justru malah segregatif. Beragama kok jadi konfrontatif ya. Pada konfrontasi itu membangun perlawanan, permusuhan. Jadi ya konfrontasi. Padahal beragama itu mestinya konstruktif gitu, membangun gitu. Atau kooperatif lebih tepatnya. Bukan konfrontatif, tapi kooperatif, bekerja sama, bersinergi. Karena sadar betul masing-masing kita memiliki kelemahan. Beragama kok jadi destruktif ya, jadi merusak atas nama keyakinan agama yang diyakininya, lalu kemudian merusak yang dirasa atau yang dinilai berbeda dengan dirinya. Padahal agama itu konstruktif, membangun, bukan merusak. Nah, ini jadi poin yang pertama, adanya fenomena pengingkaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan, di mana nilai-nilai kemanusiaan itu adalah inti pokok pesan utama agama. Karena semua ajaran, semua syariat itu maqasidus syariat yang oleh Imam Al-Ghazali itu dirumuskan sebagai ad-dururiyatul khams. Jadi hukukul insaniyah, hak-hak dasar manusia, apa yang dikenal dengan hak asasi manusia, lalu kemudian hifdud nafs, hifdud din, menjaga keselamatan jiwa, menjaga kebebasan beragama, berkeyakinan, hifdul akal, menjaga kebebasan berpikir, hak berpendapat, dan seterusnya, hifdul mal, property rights, gitu, menjaga hak milik, gitu, dan hifdul nasl, menjaga keturunan. Gitu. Nah, ini fenomena yang pertama. Fenomena yang kedua adalah semakin kita rasakan belakangan ini adanya pemahaman-pemahaman atau pengamalan keagamaan yang melahirkan tafsir-tafsir atau yang bersumber dari tafsir-tafsir keagamaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang tidak sesuai dengan kaidah bagaimana menafsirkan sumber utama ajaran agama itu. Kita tahu dalam Islam itu sumber utamanya adalah Al-Quran, kitab suci, dan Al-Hadis, perkataan, perbuatan, tindakan, ketetapan Rasul itu menjadi sumber rujukan utama dalam kita memahami Islam. Dan karena keduanya itu dalam bentuk teks,
Maka mereka-mereka yang ingin menerjemahkan dan menafsirkan kedua teks sebagai rujukan utama itu harus memiliki prasyarat tertentu, kualifikasi, kompetensi tertentu. Tidak bisa serampangan begitu saja. Tidak hanya bisa mengandalkan teks semata. Karena ya seperti Bapak Ibu ketahui, ada asbabun nuzul, ada asbabul wurud, ada latar belakang konteks kenapa ayat itu muncul. Belum lagi bahasa Arab itu luar biasa kayanya, penuh dengan metafora, penuh dengan kiasan, penuh dengan majas, ungkapan-ungkapan yang tidak bisa ditangkap begitu saja dari teksnya, tapi itu ungkapan-ungkapan yang memiliki kemampuan seseorang, ilmu balaghah, ilmu mantik, ilmu logika, banyak sekali persyaratan. Nah, tapi belakangan kita menjumpai orang begitu mudahnya menerjemahkan begitu saja, yang karena tidak berdasar kepada kaidah-kaidah tertentu yang menjadi persyaratannya, lalu kemudian melahirkan pemahaman, terjemahan atau tafsir-tafsir keagamaan yang berlebih-lebihan, yang melampaui batas, yang lalu kemudian menjadi ekstrim. Gitu. Misalnya kata jihad, itu kan maknanya sangat beragam, kata-kata jihad itu. Tapi lalu kemudian misalnya jihad itu mengendalikan hawa nafsu diri kita sendiri, itu juga jihad. Menuntut ilmu itu jihad. Bahkan seorang ibu yang melahirkan bayi yang ada dalam rahimnya, itu juga dia sedang berjihad. Gitu. Jihad itu maknanya sangat luas sekali. Gitu. Bahkan orang yang meninggal karena pandemi, yang berjuang untuk mengatasi pandemi, lalu kemudian dia meninggal karena wabah atau pandemi, itu juga dia mati dalam kondisi syahid. Gitu. Dan tentu jihad dalam makna perang. Tapi lalu kemudian direduksi akan jihad itu hanya perang, hanya angkat senjata lalu kemudian melakukan tindak kekerasan kepada musuh. Jadi ada reduksi di situ bahwa ayat-ayat yang hakikatnya hanya khusus dalam konteks perang lalu kemudian digeneralisasi, dipukul rata seakan-akan itu juga diberlakukan dalam kondisi yang damai seperti sekarang. Nah, ini fenomena kedua bahwa mulai muncul tafsir-tafsir keagamaan yang tidak berdasar, itu yang berlebih-lebihan, yang melampaui batas, yang karenanya lalu kemudian menjadi ekstrim. Yang ketiga, kenapa moderasi beragama itu penting, menjadi urgent? Itu karena juga kita merasakan adanya fenomena belakangan ini bahwa muncul pemahaman, pengamalan keagamaan yang secara langsung itu mengusik atau bahkan merusak sendi-sendi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Jadi paham-paham yang tadi itu, yang berlebihan, yang melampaui batas, yang mengharamkan bernyanyi bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya misalnya, yang mengharamkan hormat bendera, yang menyalahkan Pancasila, Undang-Undang Dasar dan seluruh peraturan perundang-undangan hanya karena melihat ada teks Al-Quran yang berbunyi misalnya wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum, dan barang siapa yang tidak berhukum bima dengan apa-apa anzalallah yang diturunkan, yang datang dari Allah, fa ulaika, maka sesungguhnya mereka itu Wa'ulaika humul kafirun, mereka adalah kelompok orang-orang yang kafir, yang ingkar. Jadi maksudnya mereka menerjemahkan secara harfiah, secara teksnya saja, tanpa melihat konteks bahwa ayat itu menyatakan bahwa barang siapa yang tidak terhukum
dengan hukum-hukum yang secara langsung datang dari Allah, yang secara langsung diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang ingkar, yang kafir. Maka dengan teks seperti itu, penerjemahan harfiah begitu saja, tanpa konteks, lalu kemudian mereka menyimpulkan bahwa Pancasila itu buatan manusia, Undang-Undang Dasar itu buatan manusia, Undang-Undang, PP, Perpres, Perda, dan semua peraturan perundang-undangan itu buatan manusia semua. Itu tauhid semua, itu harus diperangi, itu harus seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi tentu banyak aspek yang lain, tapi 3 fenomena inilah yang kita rasakan, yang karenanya perlu dimoderasi cara kita beragama, cara kita berislam, cara kita memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Maka inilah 3 poin utama urgensi dari moderasi beragama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terakhir paparan saya tidak berpretensi untuk mendominasi waktu yang tidak banyak ini. Saya merasa penting juga untuk menyampaikan tentang indikator atau tolok ukur atau parameter. Jadi dikatakan moderasi itu apa sih ukurannya? Sebelum saya bicara tentang indikator, saya ingin membuka cakrawala kita semua terkait dengan mengapa lalu kemudian keragaman tafsir keagamaan itu begitu beragamnya, begitu majemuknya. Jadi begini, Islam itu seperti yang saya katakan tadi adalah ajaran yang absolut. Maksudnya adalah mutlak kebenarannya, yang tidak perlu diragukan lagi kebenarannya. Pasti benarnya Islam sebagai sebuah ajaran yang datang dari yang maha sempurna. Tapi ketika ajaran yang sempurna ini membumi, dan dia harus diterjemahkan, diinterpretasikan oleh manusia dengan segala keterbatasannya, maka lalu kemudian melahirkan penerjemahan penafsiran yang beragam-ragam itu. Tentu dengan segala penghormatan kita kepada para ulama-ulama besar kaliber dunia, ulama-ulama atau imam-imam mazhab kita, para mufassir, para muhaddis, ahli hadis, para sufi yang mendalami tasawuf, para teolog kita, ahli ilmu kalam, para mutakallimin, semua ulama-ulama besar itu luar biasa. Tapi bagaimanapun juga mereka adalah manusia yang memiliki keterbatasan. Apa keterbatasannya? Pertama adalah titik pijaknya, sudut pandangnya, perspektifnya, yang tidak bisa secara utuh menangkap ajaran Islam secara kafah. Nah, ada istilah kafah ini yang juga sering kita harus kafah dong dalam berislam. Kafah itu maksudnya komprehensif, paripurna, sempurna, menyeluruh. Tapi yang menyeluruh ini yang seperti apa? Karena ibarat agama itu kepala tangan saya, ibarat ini untuk mengilustrasikan, untuk memudahkan ilustrasinya, ibarat agama itu kepala tangan saya, ketika dia di langit, itu tidak bisa diragukan akan keabsolutannya, akan kemutlakan kebenaran dari agama ini. Gitu. Tapi ketika dia membumi, lalu kemudian dia diterjemahkan, ditangkap oleh manusia yang sudut pandangnya berbeda-beda, maka ibarat kepala tangan ini saya memaknai, menerjemahkan dan menafsirkan kepala tangan ini adalah telunjuk, jari telunjuk saya yang tertekuk dan ibu jari saya yang tertekuk. Itulah Islam menurut saya. Karena saya memiliki sudut pandang dari sudut saya, perspektif saya. Sesuatu yang berbeda sama sekali dengan perspektif Bapak Ibu sekalian.
yang melihat kepalan saya ini, kepalan tangan saya ini, yang melihat Islam ini, katakanlah begitu analoginya, ilustrasinya. Bapak dan Ibu tentu melihat kepalan tangan ini adalah kelingking saya yang tertekuk. Tapi Bapak dan Ibu tidak melihat adanya telunjuk, jari telunjuk saya yang juga tertekuk. Jadi saya ingin mengatakan bahwa perspektif, titik pijak, sudut pandang yang berbeda melahirkan tafsir yang juga beragam-ragam. Itu baru luarnya, belum dalamnya, dalam dari kepalan tangan ini. Siapa di antara kita yang bisa mengetahui secara penuh, secara kafah dalam dari kepalan tangan ini? Nah, poin yang ingin saya katakan adalah bahwa sudut pandang yang berbeda saja di antara kita manusia dengan segala kehebatan kita, katakanlah ilmu pengetahuan dan sebagainya, tetap saja sudut pandang itu sudah membatasi kita, karena kita tidak bisa melihat secara komprehensif 360 derajat terhadap suatu hal secara paripurna. Belum lagi wawasan kita yang juga berbeda-beda, ilmu pengetahuan kita yang tidak sama, pengalaman kita yang juga begitu beragam, kebiasaan-kebiasaan kita, adat istiadat, tradisi, lingkungan strategis, lingkungan sosial kita, komunitas di mana kita hidup, lahir, dibesarkan, dan dewasa, itu pun juga tidak sama. Alam lingkungan strategis kita juga beragam-ragam. Inilah yang juga lalu kemudian melahirkan tafsir keagamaan yang berbeda-beda itu. Sekedar lagi-lagi untuk ilustrasi, tentu Bapak Ibu sekalian sudah memiliki pemahaman ini, tapi saya hanya ingin sekedar menyegarkan ingatan kita, atau khususnya bagi yang belum memahami supaya bisa lebih meyakinkan betapa keragaman itu sunatullah. Jangankan antara satu ulama dengan ulama yang lain yang berbeda dalam menafsirkan. Contohnya saya akan contohnya misalnya begini. Dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi wal mutalaqqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata qurun. Wal mutalaqqat, maka bagi para perempuan-perempuan yang ditalak, wal mutalaqqat yatarabbasna bi anfusihinna, hendaknya mereka mampu menahan diri. Maksudnya menahan diri itu konteksnya adalah tidak buru-buru menikah lagi dengan pria lain. Jadi mereka perempuan-perempuan, ibu-ibu yang ditalak, talak 3 itu, konteksnya itu seperti itu jangan lalu kemudian langsung menikah lagi. Jangan lepas nabi anfusihinna, hendaknya mereka mampu menahan diri. Salah kata kuruin, 3 kuru. Kata kuru ini lalu kemudian menimbulkan perbedaan penafsiran di antara Imam Syafi'i dengan Abu Hanifah, Imam Hanafi. Imam Syafi'i mengatakan, memahami qur'u itu adalah suci. Jadi salah satu qur'in itu adalah perempuan-perempuan yang ditalak, hendaknya dia menahan diri selama 3 masa sucian. Jadi perempuan ada masanya menstruasi, haid. Jadi setelah haid dia suci, baru itu sekali. Lalu kemudian menstruasi lagi, lalu suci lagi, itu 2 kali begitu. Jadi makna qur'u itu suci. Sesuatu yang tidak seperti itu yang dipahami oleh Abu Hanifah, Imam Hanafi. Beliau menerjemahkan qur'u itu adalah haid itu sendiri, menstruasi itu sendiri. Jadi salah satu qur'u itu 3 haid, 3 kali haid. Jadi dari sini saja sudah berbeda, hitungannya itu kan pasti beda.
masanya. Nah, yang benar yang mana? Ya semuanya benar, sesuai dengan perspektifnya, sesuai dengan cara pandangnya masing-masing. Maka disinilah kearifan dituntut, diperlukan, bahwa terhadap keragaman itu dalam konteks manusia, manusia tidak bisa memutlakkan kebenarannya. Karena kita terbatas. Yang mutlak itu hanya Allah. Tadi itu agama yang mutlak, yang absolut itu ketika masih berada di langit. Islam yang mutlak itu di langit, tapi ketika Islam membumi, dia menjadi nisbi sebagai sebuah ajaran, sebagai sebuah ajaran yang dipahami oleh manusia. Jadi ini harus dibedakan. Jangan mengatakan gimana sih, masa Islam itu agama nisbi? Ya Islam sebagai ajaran dari Allah pastilah absolut. Tapi ketika dia membumi, ketika dia diterjemahkan oleh makhluknya yang lemah ini, maka dia menjadi relatif. Karena kerelativitas manusia itu sendiri gitu. Jadi apa yang lebih itu tadi dua ulama, pada diri satu ulama sendiri, Imam Syafi'i, itu pendapatnya bisa berbeda ketika menghadapi persoalan yang sama. Ketika ditanya oleh muridnya bagaimana hukumnya sentuhan laki-laki dan perempuan dewasa yang bukan muhrimnya, apakah itu membatalkan wudhu? Ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad, di Irak, beliau mengatakan itu tidak membatalkan wudhu. Artinya tidak perlu mengulang wudhu lagi. Sentuhan antara laki-laki dan perempuan dewasa yang bukan muhrimnya. Tapi ketika beliau berpindah ke Mesir, ketika ditanya persoalan yang sama, beliau mengatakan, oh itu batal wudhunya. Maka keduanya harus mengulang, memperbaharui wudhunya, karena itu batal. Bagaimana bisa berbeda pandangan terhadap persoalan yang sama? Murid-muridnya lalu kemudian menjelaskan bahwa lingkungan strategis ketika beliau berada di Baghdad dengan di Irak dan di Mesir itu berbeda. Ketika berada di Irak, air di sana itu sulit sekali. Maka agar tidak menyulitkan umatnya, beliau mengeluarkan fatwa, katakanlah begitu, bahwa itu tidak membatalkan wudhu karena air susah. Tapi ketika beliau itulah lalu kemudian ketika ada di Mesir, beliau menjumpai air berlimpah di sana. Maka untuk kehati-hatian sebaiknya wudhunya diulangi, diperbaharui, sehingga kemudian pendapatnya itu membatalkan dan harus mengulang wudhunya. Jadi al-adah muhakkamah, jadi lingkungan strategis itu bisa menjadi landasan penetapan syariat, lahirnya norma hukum, dan berbeda-beda karena lingkungan strategisnya, karena konteksnya berbeda. Nah, yang begini-begini ini dalam Islam itu kaya sekali, banyak sekali. Nah, oleh karenanya itu tadi penjelasannya, kenapa lalu kemudian keragaman itu sesuatu yang sunatullah, yang memang begitulah, sesuatu yang given, yang tidak terhindarkan, memang itu bukti wujud dari keterbatasan manusia itu sendiri yang perspektifnya berbeda-beda sehingga melahirkan keragaman cara pandang. Maka lagi-lagi moderasi adalah upaya bagaimana agar di antara yang begitu beragam yang banyak sekali ini, mana yang masih bisa dinyatakan dalam koridornya, dalam spektrum ruang lingkupnya yang tidak berlebih-lebihan, yang tidak melampaui batas, dan mana yang sudah melampaui batas, yang karenanya harus dimoderasi. Nah, maka terhadap pertanyaan apa lalu kemudian batasannya, ya batasannya merujuk kepada inti pokok ajaran agama Islam itu sendiri. Apa? Kemanusiaan. Islam hadir untuk memanusiakan manusia. Maka ketika ada pemahaman atau pengamalan keagamaan yang justru mereduksi atau merendahkan atau bahkan menghilangkan sama sekali harkat derajat martabat dan
eksistensi kemanusiaan, ini sudah berlebihan, ini sudah melampaui batas. Ini harus dimoderasi. Misalnya inti pokok pesan utama Islam itu apa? Perdamaian. Maka ketika ada paham keagamaan yang justru atau bahkan tindakan pengamalan keagamaan yang justru melahirkan perselisihan, permusuhan, konflik, nah ini pasti sudah berlebihan, sudah melampaui batas. Karena Islam itu selalu damai. As-salam dengan al-Islam memiliki akar kata yang sama, yaitu kedamaian. Inti pokok ajaran Islam itu apa? Membangun kemaslahatan bersama. Kemaslahatan. Itulah kenapa khairun nas anfa'uhum linnas, ukuran kualitas manusia dalam ajaran Islam itu adalah mana yang paling banyak menebar kemaslahatan, kebermanfaatan bagi lingkungannya. Bukan yang paling banyak sholatnya, bukan yang paling banyak puasanya, berkali-kali hajinya dan seterusnya, tapi yang anfa'uhum linnas, yang paling memberikan manfaat bagi sebanyak mungkin manusia lingkungannya, manusia lain lingkungannya. Jadi kemaslahatan bersama. Nah, kalau ada pemahaman keagamaan atau pengamalan keagamaan, keberislaman yang justru bertentangan dengan itu, dengan perdamaian, dengan membangun kemaslahatan, ini pasti sudah berlebih-lebihan, sudah melampaui batas. Nah, itu batasannya. Sementara indikatornya tentu juga banyak, tapi di sini ada tempat yang utama yang perlu dikedepankan. Meskipun tidak hanya tempat ini, kita bisa mengidentifikasi, melakukan inventarisasi lainnya. Tapi empat ini, misalnya komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, penerimaan terhadap tradisi, itu adalah tolak ukur, parameter atau indikator tanda apakah pemahaman keberislaman kita itu moderat atau sudah melampaui batas. Misalnya komitmen kebangsaan, kalau pemahaman keagamaan kita itu secara langsung merusak sendi-sendi atau ikatan, mengoyak ikatan kebangsaan, itu sudah berlebihan. Mengapa kok kebangsaan menjadi penting ya dalam konteks agama? Karena tadi itu Islam